Isu hangat yang diperbincangkan publik seringkali menimbulkan berbagai polemik. Kita kupas tuntas secara tajam bersama para narasumber dan pakar terbaik. Sambil menikmati secangkir kopi nikmat yang mengandung 80 kalori dan 5 gram gula. Luwak White Coffee. Tentunya aman untuk lambung dan cocok untuk diet. Saksikan program Rakyat Bersuara setiap hari Selasa bersama saya Aiman Wicaksono. Hanya di iNews. Acara ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Health provider. Kemasan kertas. Iya, Ajinomoto ngurangin plastik pada kemasannya dan membuat stasiun daur ulang untuk kelestarian lingkungan. Yuk jadi kawan health provider. Kami Health Provider, kami peduli. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Terus maju, usaha melaju. Terus maju, usaha melaju. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Jangan, kuman! Gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih? Pakai Detol, nggak khawatir sama kuman. Kirain sabun biasa cukup. Detol Dual Action Formula untuk anak dan keluarga. Mulai sekarang, hanya Detol. Detol yakin terlindung setiap hari. Baru, Detol Family Protect. Dengan wangi baru yang disukai keluarga dan perlindungan terpercaya Detol. Keluarga wangi, terlindungi setiap hari. Dukungan kalian, energi buat kami untuk bertarung. Untuk berjuang. Untuk satu pembuktian. Untuk Indonesia. Extra Joss, energi ekstra untuk Garuda. Saya terus terang jadi penasaran apa yang ingin disampaikan oleh Bung Refli. Tadi saya coba korek sedikit kata terkait dengan korupsi. Apakah itu terkait dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini? Dan apa kaitannya ke upaya yang bisa dilakukan oleh Presiden saat ini? Nanti saya akan berikan kesempatan, tapi sebelum ke Bung Refli, saya ke Bung Panel dulu. Silakan Bung Panel. Terima kasih Bung Aiman. Saya coba pakai pendekatan yang ditawarkan Bung Refli tadi. Ada 4 pendekatan, tapi saya coba menggunakan pendekatan yang optimis, ya. Karena kami pendukung, jadi kami pasti optimis, gitu. Mungkin tidak seperti Bung Ubed yang kemudian melihatnya secara pesimis, ya. Tapi kata Bung Refli, ya semua pendekatan itu sah-sah saja orang melihatnya seperti apa. Tapi saya ingin mengkoreksi sedikit tadi yang disampaikan Bung Ubed mengenai angka-angka pengangguran, ya. Yang bahwa ya tadi Bung Ubed menyampaikan tentang angka pengangguran yang kemudian didengar juga oleh Pak Wamenaker. Ini kan problem Pak Wamenaker ini, angka pengangguran nih. Angka pengangguran di 2024 itu 4,28%, pengangguran terbuka, ya. Dan itu relatif turun 0,63%. Kalau saya melihatnya itu bagus, berarti positif, ya. Nah, sebenarnya lalu saya bukan menyebutkan angka pengangguran, tapi generasi Z mereka menganggur 9,8 juta. Itu data BPS, itu data resmi. Ya. Bukan angka pengangguran secara umum, ya. Ya, ya. Tapi Gen Z yang banyak nganggur. Ya. Nah, lalu saya mau kembali ke laptop ke tema diskusi malam kita hari ini dengan pendekatan yang optimis. Bapak Prabowo Subianto ini adalah pemimpin yang memiliki mimpi-mimpi yang cukup besar, Bung Aiman. Ya, targetnya juga cukup tinggi.
Dan beberapa kali kesempatan disampaikan mimpi-mimpi beliau. Ya. Di antaranya ada beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi 8%. Ini mimpi yang cukup besar, target yang cukup tinggi. Lalu ada keinginan untuk menyediakan perumahan bagi rakyat, 3 juta per tahun. Ini 8% tuh kalau kita bayangin sepanjang Pak Jokowi tidak pernah. Iya. Sepanjang Pak SBY seingat saya juga tidak pernah, hanya mentok di 6%. Iya, makanya saya bilang 8% itu tinggi sekali. Iya, ini mimpi besar, target yang cukup tinggi. Lalu tadi pengadaan rumah untuk rakyat 3 juta unit per tahun. Lalu Pak Prabowo juga bermimpi bisa membangun giant seawall di pesisir utara ya. Lalu ada beberapa hal lagi, memberikan program makanan bergizi gratis ya bagi 15 juta siswa, mungkin kurang lebih 15 sampai 20 juta. Ini mimpi besar, ini target tinggi. Tapi saya sebagai pendukung, terus terang, senang punya pemimpin yang punya mimpi dan target yang tinggi. Karena ini semua kalau bisa dicapai, ini yang menikmati kita semua, rakyat semua. Gitu loh. Malah buat saya pemimpin ya harus call-nya tinggi dulu, mimpinya harus besar dulu. Gitu Aiman. Ya. Nah, di sisi lain tentu ketika pemimpin kita memiliki target yang cukup tinggi, artinya ada juga nih ekspektasi dan harapan yang begitu besar pada akhirnya dari masyarakat rakyat ya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Dan ini kemudian bisa dibilang sebuah beban yang harus dipikul oleh pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Gitu. Nah, saya melihat Pak Prabowo sebagai pemimpin dalam mempersiapkan ya, dalam prakondisi ya, melakukan prakondisi ya, dalam memimpin pemerintahannya ke depan ini juga cukup baik. Ya. Beberapa kali dilakukan retret, ada di Hambalang, ada di Magelang. Ini kan sebenarnya satu upaya untuk menyolidkan tim, ya. Briefing juga tentu dilakukan oleh beliau sebagai pemimpin supaya para pembantu-pembantu beliau ini tahu persis seperti apa sasaran yang harus dicapai. Anda yakin modal itu adalah modal yang kuat untuk bicara kerja ke depan, apapun tantangannya? Iya. Bisa dengan itu? Ya, di briefing. Soliditas, ini seperti kebersamaan. Bung Aiman, seperti kita ini, seperti Pak Prabowo ini seperti manajer sepak bola lah. Ya kan? Dia siapkan, dia latih, dia bangun kekompakan tim, dia kasih strategi-strategi, dia kasih cara bermain, ya, dia kasih sasarannya seperti apa. Nah, prakondisi ini sudah dilakukan. Menurut saya ini bagus. Tinggal nanti ke depan dilihat bagaimana tim yang beliau pimpin ini bisa bekerja. Nah, itu kemudian secara berkala juga pasti akan dievaluasi. Saya yakin pasti Bung sesuai nggak dengan punya pendapat yang lain. Tapi sebelum sesuai nggak dengan saya kesana, saya mau tanya dulu, Bung Panel. Kalau tadi sampaikan oleh Bung Refli, ya oke, kebersamaan, soliditas, modal kuat. Tapi pertanyaannya tantangan di depan nih. Ada beberapa kementerian yang dipecah, betul ya? Lalu kemudian mereka belum tentu bisa bekerja. Tergantung kreativitas mereka. Harusnya mereka sudah bisa bekerja dari hari pertama. Anda setuju dengan itu? Ya, setiap orang kan berbeda-beda. Yang disampaikan Bung Refli saya nggak mendebat itu. Tadi MK misalnya. Ya, tapi yang pasti dengan dengan kabinet yang ada hari ini ya, yang dibentuk hari ini tentu ada kerja-kerja di awal, yaitu berupa kerja-kerja reorganisasi lah di kementeriannya. Karena ada beberapa kementerian yang kemudian dipecah menjadi 3 misalnya. Itu kan di awal ya struktur organisasi dan tata kelolanya harus diberesin dulu. Pasti itu. Gitu ya. Kayak Kemendikbud gitu ya, kan itu juga kita lihat
dibagi 3. Betul. Ya, Dikdasmen sendiri, Kebudayaan sendiri. kebudayaan sendiri, Dikti pendidikan tinggi dan riset sendiri. Nah, itu juga memang perlu fokus untuk reorganisasi dulu, gitu loh. Jadi kalau kemudian evaluasi perlu nggak? Pasti perlu, gitu loh. Tidak mungkin tidak dievaluasi. Pak Prabowo sebagai pemimpin yang memikul beban yang cukup berat ini ingin memastikan timnya ini bisa mencapai target yang ingin dia capai, gitu loh. Dan ini impact-nya semua ke siapa? Ke kita semua, masyarakat ya. Dan satu lagi yang menurut saya juga cukup kuat komitmen dari Pak Prabowo, dan itu diucapkan kaitannya dengan apa yang akan disampaikan Bung Refli, bahwa beliau punya komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi, ya. Koruptor kita akan kejar sampai ke Antartika. Ini kan satu komitmen yang bisa kita bisa kita pegang adalah dari pemimpin kita apa yang sudah diucapkan. Dan menurut saya itu semua positif. Saya sebagai pendukung senang kalau pemimpinnya ini punya target dan mimpi yang besar. Seperti itu. Oke, baik.